Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa Stekom dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali ya di mata kuliah Sustainable Business Model. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ke-7, yaitu pertemuan sebelum pelaksanaan ujian tengah semester. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai lingkungan pendukung. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana yaitu penerapan CSR dalam bisnis yang ada di Indonesia, kaitannya merupakan konsep utama dari pelaksanaan bisnis berkelanjutan ya teman-teman. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait lingkungan pendukung. Tentunya yaitu lingkungan pendukung yang berkaitan dengan sustainable business atau bisnis berkelanjutan. Langsung saja ya. Bahwasanya yang perlu kita ketahui bahwa yang menjadi penggerak model bisnis berkelanjutan apa saja unsur-unsur yang merupakan untuk mobilisasi ataupun agar bisnis berkelanjutan itu bisa bergerak dengan dinamis, yaitu bagaimana salah satunya yaitu adanya faktor berbasis politik dan kepatuhan. Tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, yang namanya dalam suatu bisnis, kita hidup dalam suatu negara pasti ada namanya unsur politik. Dan juga ada kepatuhan ataupun regulasi dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekiranya ada beberapa kepatuhan-kepatuhan, misalkan sebelumnya ada regulasi ya, tentang penerapan bisnis berkelanjutan, bagaimana agar suatu perusahaan itu menerapkan CSR, itu merupakan suatu kewajiban ya ibaratnya seperti itu. Nah, jadi pasti ada yang namanya unsur kebijakan ataupun kepatuhan. Meliputi peraturan pemerintah dan standar untuk perbaikan lingkungan serta pengenalan standar dan sertifikasi. Nah, itu jadi ranahnya kalau dalam dunia politik pasti yaitu berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah. Bagaimana regulasi ataupun penerapan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan agar bisa menjalankan bisnis berkelanjutan yang pasti untuk berdampak positif bagi lingkungan. Selanjutnya teman-teman, yang kedua yaitu adanya faktor pasar. Nah, dalam suatu bisnis, entah itu bisnis apapun, tidak bisa melupakan ya yang namanya yaitu faktor pasar. Itu merupakan tujuan utama. Pastinya kita harus tahu pasar sasaran kita atau pangsa pasar kita, yaitu berupa peluang yang menjawab kebutuhan akan barang dan jasa lingkungan atau lebih ramah lingkungan oleh pelaku pasar, konsumen atau bisnis. Sekarang para konsumen sudah peka nih, yaitu mereka sudah kita sebagai konsumen pun pasti ingin yaitu memberikan impact terbaik ya bagi lingkungan gitu, memberikan dampak positif bagi lingkungan, pasti memilihnya yaitu membeli produk yang ramah lingkungan. Nah, sebagai produsen yaitu pasti harus memahami betul bagaimana karakter konsumen saat ini gitu. Jadi jangan sampai menciptakan produk ataupun jasa itu yang tidak sesuai dengan minat para konsumen, sehingga perlu diketahui bahwasanya faktor pasar merupakan elemen penting untuk bisa menjadi pemicu keberlanjutan bisnis yang diterapkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga faktor sosial dan budaya, yang pasti yaitu dalam setiap daerah saja berbeda ya budayanya. Negara kita dengan negara barat itu culture-nya berbeda, budayanya berbeda. Nah, apalagi di Indonesia sendiri itu budayanya beragam ya, dan kita juga harus saling menghormati yaitu budaya satu dengan budaya yang lainnya. Misalnya kita di Semarang itu budayanya berbeda antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur ya, orang Semarang dengan orang Surabaya itu berbeda. Kalau Jawa Tengah dari tutur bahasa ataupun karakter berbicara itu lebih lembut dibandingkan dengan Jawa Timur, ibaratnya seperti itu. Jadi kita pun juga harus tahu. Nah, kemudian antara di Jawa misalkan, kemudian dengan di Bali itu berbeda gitu. Sehingga kita ketika membuat satu produk ataupun jasa ya harus tahu siapa pangsa pasar kita, bagaimana budayanya. Nah, itu harus paham. Misalnya jualan hijab ya, jualan pakaian tertutup gitu, hijab di Bali itu mungkin sedikit ya minatnya ya, karena kebanyakan kan bule-bule yang datang ataupun para wisatawan yang datang, kemudian di sana agamanya juga
Muslim sangat minoritas gitu. Jadi kita juga harus tahu, kalau misalkan dijual di Jawa misalkan itu pasti lebih laku, dan lain sebagainya. Jadi contoh banyak sekali. Kita harus bisa memahami bahwasanya budaya yang beragam juga mempengaruhi bagaimana kita melaksanakan bisnis. Muncul dari norma dan sikap sosial dan lingkungan, dan masyarakat sipil serta pendidikan memiliki peran kunci dalam proses ini. Menghasilkan ceruk ramah lingkungan konsumen dengan preferensi untuk produk unggulan lingkungan. Nah, jadi perlu dipahami betul terkait dengan faktor sosial dan budaya. Dan itu yang keempat, adanya faktor internal pengusaha. Ya, pasti jelas ya, yaitu adanya motivasi dari pengusaha sendiri. Niatnya, minatnya, motivasinya dari para pengusaha ataupun owner, selaku pemilik bisnis, itu motifnya apa. Nah, kalau misalkan hanya sekedar sebelumnya yang ada greenwashing itu ya, yang sekedar ibaratnya kita menipu gitu ya, menipu para konsumen tentang pelaksanaan bisnis berkelanjutan yang ramah lingkungan, ternyata produk ataupun jasa yang dihasilkan itu tidak ada sama sekali ya kaitannya dengan sumber daya alam yang berkelanjutan ataupun menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi jangan sampai motif dari pengusaha sendiri itu menyalahi aturan yang berlaku. Jadi tidak hanya sekedar karyawannya saja yang bisa melaksanakan bisnis berkelanjutan, tetapi justru dari pengusaha sendiri ataupun owner dari pelaku bisnis, mereka pun juga harus memahami betul tentang bagaimana melaksanakan bisnis berkelanjutan yang sesuai. Kemudian, hambatan apa saja yang biasanya dihadapi dalam model bisnis berkelanjutan? Itu yang pertama, adanya hambatan pasar dan teknologi. Ya, kesulitan dalam penciptaan pasar dan permintaan penggunaan akhir berasal dari tantangan menciptakan pasar untuk produk dan layanan yang sama sekali baru dan dari kurangnya kesadaran konsumen tentang manfaatnya. Selain itu, membangun model bisnis berkelanjutan juga seringkali membutuhkan investasi besar ya untuk peralatan dan mesin baru. Daur ulang dan penggunaan kembali material melibatkan infrastruktur yang mahal. Nah, jadi kadang-kadang yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan ya teman-teman, terutama yaitu dari segi teknologi. Mungkin ada mesin-mesin yang kurang memadai, yang seharusnya bisa menciptakan kemasan yang ramah lingkungan, tetapi ternyata butuh mesin baru, butuh teknologi yang lebih canggih, sedangkan modal ataupun dana untuk mendanainya itu masih sulit bagi perusahaan, sehingga itu menjadi hambatan tersendiri bagi pelaku usaha, sehingga memungkinkan bagaimana agar bisa menciptakan produk ataupun jasa yang ramah lingkungan, tetapi dengan minim budget gitu ya, dengan minim peralatan, tetapi tetap menggunakan teknologi yang sesuai. Nah, hambatan yang kedua yaitu hambatan keuangan. Tadi ya, banyak yang menyampaikan bahwasanya pelaksanaan bisnis berkelanjutan itu yang menghambat paling utama adalah dari segi keuangan. Investasinya semakin besar, kemudian pendanaan dalam pelaksanaan bisnis juga semakin besar gitu. Kadang-kadang profitnya pun tidak langsung gitu ya dalam jangka panjang, tetapi kan lagi-lagi ya namanya bisnis berkelanjutan nanti akan sustain sendiri, akan berkelanjutan ataupun dalam jangka panjang lambat laun ketika kita melaksanakan dengan prinsip yang sesuai dengan bisnis yang kita harapkan, yaitu adanya 3P ya, profit, planet, dan juga people. Kita melaksanakan dengan adanya unsur triple bottom line, ya nanti lambat laun pasti akan merasakan profitnya gitu. Nah, kemudian ini tadi ya, terutama untuk akses keuangan itu salah satu hambatan utama bagi pelaku bisnis berkelanjutan untuk bisa berkembang gitu ya, terutama bagi startup yang memiliki rekam jejak terbatas dan dana yang tersedia terbatas ya, gitu. Jadi kadang-kadang terutama startup, bagi pelaku-pelaku startup ataupun bisnis yang baru bermunculan gitu ya, mereka kadang-kadang tidak mengikuti regulasi dari pemerintah sehingga sulit gitu untuk melaksanakan bisnis berkelanjutan. Kembali lagi ya, sebenarnya itu merupakan kembali lagi pada motivasi pelaku bisnisnya, yaitu ownernya atau pemiliknya. Bagaimana, apakah mereka betul-betul ingin melaksanakan bisnis berkelanjutan? Selagi memang bisa diusahakan pasti ada gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, hambatan pengetahuan.
kurangnya keterampilan dan pengetahuan karyawan tentang alternatif bisnis berkelanjutan, kurangnya keterampilan pemasaran dan penjualan tentang cara menjual produk yang berkelanjutan, dan kurangnya pemasok untuk memahami model bisnis ini. Jadi memang betul pengetahuan dan juga keterampilan itu penting ya teman-teman. Tidak hanya asal misalkan pelaku bisnis merasa bahwa saya sekarang yang lagi tren itu adalah green economy, green business atau bisnis sustainable business, bisnis berkelanjutan. Tetapi tidak paham sebenarnya berkelanjutan itu maksudnya yang bagaimana. Triple bottom line yang dimaksud di sini yang bagaimana gitu. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan CSR gitu. Ada juga yang menganggap bahwasanya yang penting pelaksanaan bisnisnya itu melaksanakan CSR, ya tidak, kurang masihan gitu ya. Tetap dalam pelaksanaan namanya bisnis berkelanjutan ya kita harus mengetahui bahan-bahan ataupun bahan utama gitu ya dalam pelaksanaan ataupun pembuatan produk pun juga harus yang ramah lingkungan gitu kan. Ya sebisa mungkin nanti limbahnya pun bisa didaur ulang ataupun limbahnya nanti bisa dimanfaatkan untuk apa. Nah itulah yang namanya bisnis berkelanjutan. Jadi penting sekali edukasi dan juga sosialisasi, terutama untuk membentuk keterampilan ya teman-teman, agar selain pelaku ataupun pemiliknya, para karyawan ataupun internal perusahaan, selaku stakeholder penting dalam perusahaan itu juga harus memahami betul tentang bagaimana pelaksanaan dari bisnis berkelanjutan. Oke, yang keempat nih, hambatan lain yaitu adanya hambatan regulasi. Nah, pasti ya hambatan ini berupa keterlambatan perizinan dan pendaftaran, penegakan kontrak yang lemah, kurangnya layanan penyelesaian sengketa dan peraturan yang tidak jelas. Ini kadang-kadang tidak dia melabeli sendiri gitu, ibaratnya saja kami yaitu melaksanakan CSR. Nah, apakah CSR-nya itu sesuai? Nah, itu tidak mengikuti kebijakan yang ada. Jadi ini kadang-kadang menjadi hambatan tersendiri ya. Penting sekali dipahami bagi teman-teman ketika sebelum melaksanakan bisnis berkelanjutan, faktor-faktor penting ataupun unsur utama dari triple bottom line itu juga harus dipahami betul gitu. Jangan sampai kurangnya teknologi ataupun dana yang kurang itu menjadi hambatan tersendiri. Justru kita harus bisa menyiapkan dengan baik. Tidak harus selamanya menggunakan mesin ini ya, ibaratnya mesin yang canggih saat ini. Selama memang produk yang kita hasilkan itu bisa menjangkau pasar dan juga sesuai dengan standar pasar yang diinginkan, maka ya sebisa mungkin kita meminimalisir untuk pengeluaran dana untuk operasional gitu ya. Nah, yang penting bagaimana produk yang kita hasilkan itu ramah lingkungan, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yang bisa didaur ulang, dan juga nanti dipertanggungjawabkan dalam bentuk CSR. Itu teman-teman. Jadi penting sekali ya teman-teman, ini terutama sudah semester tinggi gitu. Jadi nanti ketika melaksanakan bisnis berkelanjutan itu jangan sampai berpikiran bahwasanya kekurangan modal atau kekurangan uang ataupun harus menggunakan teknologi yang canggih gitu, mesin besar gitu. Nah, tidak, selama memang kita menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang atau bahan-bahan yang ini ya ramah lingkungan, itu sudah bisa untuk keberlanjutan bisnis. Nah, kemudian yang nantinya kedepannya untuk CSR itu pun juga tidak hanya bagi perusahaan besar, selama memang bisa melaksanakan, yaitu penting sekali menjadi satu kewajiban. Oke, selanjutnya teman-teman, implikasi dan regulasi kebijakan ya, di mana kebijakan dan peraturan adalah kunci utama pasti untuk membangun lingkungan yang memungkinkan bagi bisnis berkelanjutan untuk muncul dan berkembang. Nah, pemahaman bersama di tingkat internasional tentang tindakan pemerintah yang membangun ekosistem yang menguntungkan bagi bisnis berkelanjutan dapat menghasilkan dampak lingkungan positif yang signifikan dalam jangka panjang. Nah, di antaranya apa saja? Nah, yang pertama yaitu beradaptasi untuk bisnis berkelanjutan bagi perusahaan, komunitas, dan juga perubahan iklim. Terutama sekarang ya, teman-teman, semakin panas gitu kan, ibaratnya mungkin ozon, suhu udara karena kita semakin berkurangnya ini ya tanaman ataupun semakin berkurangnya hutan-hutan lindung. Nah, itu pasti akan berpengaruh pada ekosistem kita. Untuk mengkatalisasi adaptasi sektor swasta, pembuat kebijakan perlu mengadopsi langkah-langkah untuk membangun landasan bagi investasi dan
tindakan sektor swasta, menyelaraskan kepentingan adaptasi publik dan swasta, serta mempromosikan praktek dan kolaborasi terbaik. Jadi pasti support atau pendukungan dari pemerintah juga penting. Sekarang misalkan ini ya support dari pemerintah bagaimana agar mengurangi limbah solar ataupun mengurangi bahan bakar gitu, maka beralih pada kendaraan listrik. Nah itu juga penting, merupakan support dari pemerintah. Yang kedua, membangun fondasi untuk investasi dan aksi sektor swasta, menghasilkan dan mengalokasikan pendanaan publik dan perencanaan untuk adaptasi di semua tingkatan. Jadi penting sekali pemahaman selain stakeholder internal, yaitu selain pemilik dan juga karyawan, maka para investor pun juga harus memahami betul ya bagaimana pelaksanaan bisnis berkelanjutan, agar nanti tidak salah gitu kan dari investor ketika berinvestasi pada suatu perusahaan itu tidak hanya sekadar investasi, tetapi sudah menyumbang bagaimana tentang pelaksanaan bisnis berkelanjutan, dan juga sumbangsihnya bagus sekali nanti untuk keberlanjutan lingkungan juga gitu. Kemudian yang ketiga, menyelaraskan kepentingan adaptasi publik dan swasta, di mana kerangka peraturan harus jelas dan koheren sehingga perusahaan memainkan semua aturan yang sama dan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, sehingga mengurangi resiko dan ketidakpastian dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, jadi di antaranya dalam regulasi kebijakan adanya peraturan pemerintah itu agar menyelaraskan bagaimana agar para perusahaan itu bisa beradaptasi terhadap penerapan bisnis berkelanjutan. Kemudian membangun bagaimana investasi agar para investor juga tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang menjalankan bisnis berkelanjutan. Kemudian bagaimana agar memaksimalkan produksi, yaitu kepada pasar-pasaran para konsumen yang memang harus paham betul tentang pentingnya produk yang ramah lingkungan. Jadi itu merupakan tidak hanya kepentingan swasta saja ataupun tidak hanya kepentingan publik saja, tetapi juga seluruh elemen juga harus ikut serta gitu ya dalam mensukseskan bagaimana agar semua bisnis itu bisa menerapkan dalam bisnis berkelanjutan, teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana praktek terbaik dan kolaborasi itu bisa dilaksanakan. Nah, bentuk-bentuk baru kemitraan publik ataupun swasta harus dipertimbangkan karena adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan iklim memerlukan tindakan kolaboratif. Tadi yang seperti yang saya sampaikan ya, jadi tidak hanya pihak swasta saja yang menjalankan, tetapi juga dari pemerintah support adanya kebijakan itu, bukan berarti kemudian pemerintah lepas tangan ya, tetapi juga tetap ada support gitu dari pemerintah. Jadi penting sekali, dan juga kolaborasi mungkin dengan lembaga-lembaga ataupun dinas-dinas yang ada di daerah ataupun di pusat, itu selalu mensupport tentang bagaimana pelaksanaan bisnis agar bisa menjadi bisnis yang ramah lingkungan untuk jangka panjang gitu kan. Kemitraan ini dapat menggabungkan kekuatan, wewenang dan akuntabilitas sektor publik dengan keuangan, efisiensi manajerial dan kemampuan kewirausahaan dari sektor swasta dan suara energi, dorongan dan tanggung jawab pengawasan organisasi masyarakat sipil. Nah, jadi kolaborasi itu penting antara pihak swasta dan juga publik tentang bagaimana agar bisa menciptakan yaitu produk dan juga jasa yang sesuai dengan standarisasi produk gitu ya, tetapi tidak mengabaikan tentang pentingnya yaitu terhadap lingkungan dan sosial dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Di antaranya yang pertama yaitu kondisi kerangka kerja yang mendukung ya. Tadi dalam praktek terbaik, bagaimana yang dimaksud dengan praktek terbaik atau kolaborasi yang diinginkan itu yang bagaimana, yaitu kondisi kerangka kerja yang mendukung. Kerangka kerja yang mendukung untuk munculnya dan pengembangan bisnis berkelanjutan dapat dipastikan dengan mengadopsi kebijakan ekonomi makro yang sehat, persaingan, keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi internasional, perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual yang memadai dan efektif, sistem pajak dan keuangan yang efisien. Jadi
pastinya semuanya harus mendukung gitu ya. Misalkan dari pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban dalam melaksanakan bisnis yang berkelanjutan yang ramah lingkungan, kemudian pelaksanaan CSR gitu. Maka ada support gitu, jadi harus disupport misalkan dengan sistem pajak dan juga keuangannya bagaimana. Nah, itu perlu adanya support dalam pelaksanaan bisnis, sehingga itulah yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan. Yang kedua, langkah untuk mengatasi kegagalan. Tadi yang sudah kita bahas di awal ya, kadang-kadang ada beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan bisnis. Entah itu dari internal ataupun eksternal. Nah, maka bagaimana kita agar bisa mengatasi ataupun meminimalisir lah terjadinya kegagalan gitu ya teman-teman. Di mana peluang pasar baru untuk bisnis berkelanjutan ini dapat didukung dengan menciptakan komunitas hak milik untuk barang publik, dengan membatasi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, menetapkan harga eksternalitas lingkungan negatif ke pasar melalui pajak, biaya skema perdagangan, dan izin yang dapat diperdagangkan. Nah, kemudian yang ketiga, kebijakan pada kemudahan akses, di mana instrumen keuangan yang inovatif harus dipromosikan, yang memperhitungkan cakrawala jangka panjang investasi lingkungan dan integrasi tujuan lingkungan ke dalam bisnis ramah lingkungan. Akses ke sumber daya manusia dan pengetahuan bagi wirausahawan ramah lingkungan melibatkan penguatan keterampilan teknis dan basis pengetahuan dengan mengintegrasikan disiplin ilmu yang relevan ke dalam kurikulum di tingkat pendidikan tinggi serta di jalur pelatihan kejuruan untuk perdagangan tradisional. Program pendidikan harus dikembangkan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan dan memperkuat kapasitas untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya wirausahawan yang berorientasi lingkungan. Jadi penting sekali, mungkin teman-teman juga tahu ya bahwasanya ada juga nih kemudahan akses terkait dengan kebijakan. Selain itu kemudahan akses dalam memperoleh pendanaan, maka ada juga dari pihak perbankan sebagai lembaga lembaga keuangan yang menyediakan permodalan gitu ataupun pembiayaan. Itu ada juga yang namanya green banking gitu ya. Mereka akan membiayai bagi pembiayaan yang ramah lingkungan. Itu sangat disupport gitu dari pihak perbankan atau lembaga keuangan, sehingga bagi pelaku bisnis jika memiliki aset maka bisa untuk diajukan dalam pembiayaan sebagai support dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan. Jadi semakin dipermudah gitu selama memang sesuai dengan regulasi yang ada. Dan selanjutnya yang keempat yaitu langkah langsung untuk memulai. Penting, maka setelah ini ya teman-teman sudah memahami, tidak ragu lagi gitu. Sudah paham betul tentang bagaimana pelaksanaan bisnis berkelanjutan, apakah bisnis yang berkelanjutan itu yang bagaimana, konsepnya bagaimana, maka sudah saatnya gitu untuk memulai, tidak perlu pertimbangan banyak lagi. Langkah langsung untuk memulai bisnis berkelanjutan ini ataupun menghasilkan insentif untuk bereksperimen dengan solusi pasar untuk masalah lingkungan serta dengan dukungan pemerintah. Nah, sudah jelas sekali regulasi yang ada, kemudian bagaimana konsepnya, kita minimalisir hambatan-hambatannya dengan menciptakan produk yang memang ramah lingkungan dengan ataupun tanpa perlu ya teknologi ataupun mesin yang besar atau canggih. Selama memang produk yang kita hasilkan dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, maka itu sudah disebut sebagai bisnis berkelanjutan. Misalkan paling gampang gitu, bisnis laundry. Bagaimana support kita agar kita bisa disebut sebagai bisnis berkelanjutan? Misalkan menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, penting ya. Kemudian memilih mesin cuci yang hemat energi, yang ramah terhadap lingkungan juga. Nah, itu juga merupakan sumbangsih penting gitu ya dalam pelaksanaan bisnis. Jadi tidak perlu melulu mungkin teman-teman yang dipikirkan gitu bahwasanya konsep bisnis berkelanjutan itu hanya untuk perusahaan besar gitu. CSR, apakah CSR-nya itu harus dalam bentuk dana yang besar? Tidak, boleh gitu. Ya boleh saja gitu. Misalkan pemberian santunan kepada anak yatim gitu, sedikit ataupun
persentase yang memang sudah dialokasikan gitu, selama itu merupakan bentuk tanggung jawab. Ataupun misalkan di sekitar tempat kita bisnis gitu masih banyak pemulung ataupun masih beberapa kesulitan dalam ekonomi, maka bisa diberikan modal gitu, nah dan lain sebagainya. Oke, mungkin ini ya teman-teman, dalam diantaranya dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan penting sekali kita bisa memahami betul terkait dengan lingkungan bisnis itu. Nah, lingkungan pendukungnya apa saja. Beberapa tadi yang sudah kita bahas tentang hambatan-hambatan yang harus kita hindari ya teman-teman. Adanya hambatan itulah setelah kita tahu kan kita harus jadinya bisa meminimalisir gitu ya. Bukan berarti hambatannya ternyata seperti ini saya langsung mundur gitu ya, tidak gitu. Justru setelah mengetahui banyak sekali hambatan yang sering dihadapi oleh para pelaku bisnis, pelaku usaha sebelumnya, maka inilah yang setelah kita paham maka kita sebisa mungkin yaitu meminimalisir gitu. Nah, hambatan-hambatan itu ya menjadi peluang gitu, anggap itu sebagai tantangan tersendiri dalam memulai dalam pelaksanaan bisnis, sehingga langkah langsung ini penting sekali sebelum kita berpikir lebih jauh gitu tentang bagaimana pelaksanaan. Nanti ketika kalau saya memulai ternyata bisnis saya itu tiba-tiba kurang minatnya karena terlalu menggunakan bahan yang ramah lingkungan, harganya itu lebih mahal, misalkan menggunakan bahan-bahan yang lebih mahal gitu. Takutnya para konsumen malah kabur gitu. Nah, kurang minatnya. Nah, itu jangan sampai berpikiran negatif seperti itu. Justru ketika kita mengenalkan ya produk kita ini ramah lingkungan, bahan-bahannya itu diperoleh dengan tidak ibaratnya yaitu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nanti bisa diolah kembali, kemudian packagingnya pun juga bisa diolah kembali, sehingga tidak ada yang ataupun limbah-limbah besarnya itu berkurang gitu. Nah, maka di situ sudah bisa disebut bahwasanya bisnis yang kita laksanakan itu bisnis berkelanjutan. Nah, masyarakatnya merasa diuntungkan karena apa? Tidak mendapatkan limbah yang ada. Nanti dari packagingnya itu bisa didaur ulang sangat mudah, ataupun perusahaan juga menerima gitu untuk limbah-limbahnya dikumpulkan pada perusahaan. Nah, ini teman-teman, jadi yang namanya tadi kembali lagi bahwasanya bisnis berkelanjutan itu modelnya tidak harus masuk langsung pada ranah perusahaan besar. Bisa kita mulai step by step gitu. Dari perusahaan mikro saja sudah bisa, UMKM itu bisa melaksanakan bisnis berkelanjutan. Seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan dalam contohnya, di pasar-pasar pun juga sudah banyak gitu yang melaksanakan bisnis berkelanjutan. Bagaimana itu pun juga disupport dari pemerintah, adanya kebijakan dari daerah, yaitu misalkan mewajibkan ataupun mengharuskan para pelaku bisnis yang memiliki produk itu harus menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Itu merupakan sumbangsih. Jadi adanya kebijakan dari pemerintah itu juga mensupport agar para pelaku usaha itu bisa melaksanakan bisnis berkelanjutan. Nah, sehingga lambat laun itu pun konsumen juga akan paham gitu ya, bahwasanya penting sekali bagaimana agar kita hidup itu di antara apa yang kita konsumsi itu pun bisa diolah kembali, tidak hanya sekadar mengisi perut gitu ya, tetapi tidak ada tanggung jawabnya nanti untuk generasi selanjutnya bagaimana. Nah, itu penting sekali untuk dipikirkan. Bagi produsen juga tidak hanya sekadar yang penting saya menciptakan barang bisa dibeli oleh konsumen merasa puas. Nah, tidak hanya seperti itu, tetapi konsepnya adalah untuk jangka panjang, sehingga adanya hambatan-hambatan setelah kita pahami, itu bisa menjadi peluang gitu. Tadi misalkan dari segi politik, regulasi, ataupun dari segi keuangan ataupun pendanaan dan pembiayaan, sekarang sudah banyak gitu kan lembaga keuangan juga yang mensupport bagi pelaku bisnis berkelanjutan.
sehingga apalagi gitu, apa yang perlu diragukan lagi, tidak perlu gitu kan. Selama kita bisa memulai, maka produk yang kita sudah kita rancang gitu, konsumen pun selama memang itu menjadi pasar sasaran kita, pasti para konsumen pun akan tertarik dan juga pasti akan memiliki high value sendiri, memiliki nilai yang tinggi gitu bagi para konsumen, karena kita sudah bisa menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Nah, itulah teman-teman, diantaranya yaitu tadi ya, terkait lingkungan pendukung ataupun hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan. Jangan sampai hambatan ataupun beberapa hambatan yang ada yang sering dilalui, yang sering didapati oleh pelaku bisnis-bisnis sebelumnya itu juga kita anggap sebagai hambatan, tetapi anggap saja yaitu menjadi peluang. Setelah kita tahu, maka kita bisa melaksanakan bisnis berkelanjutan itu dengan baik dan sesuai, yang pastinya yaitu bisa menghasilkan profit. Selain itu juga tetap peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pada pertemuan ke-7 ya, yaitu terkait dengan lingkungan pendukung. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu setelah ini kita melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester baru kita lanjutkan pertemuan ke-9 dengan topik pembahasan yang berbeda, yang lebih detail terkait dengan penerapan ataupun model-model bisnis berkelanjutan apa saja yang harus kita persiapkan. Begitu, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.